Hey, shalom sobat muda, selamat datang di komunitas pemuritan. Jadi pada video kali ini kita akan sharing-sharing teman-teman mengenai 5 hal yang menjadi ciri-ciri pasangan yang ideal sesuai dengan iman Kristen. Nah, kira-kira apa aja itu? Jodoh menjadi salah satu hal yang bisa dibilang cukup penting ya teman-teman bagi generasi muda saat ini. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Kadang kalau misalnya nggak ada pasangan itu kayak ada suatu hal yang hilang kayak gitu. Ada suatu hal yang kurang dan itu bikin galau kayak gitu ya. Bertobat kalian semua. Haleluya. Ya teman-teman. Jadi gini, memang anak muda zaman sekarang kalau misalnya nggak ada pasangan itu kayak agak gimana gitu. Tapi kalau misalnya kita terburu-buru juga dan akhirnya memilih pasangan yang salah, justru itu akan membawa dampak yang negatif di dalam kehidupan kalian, teman-teman. Jadi penting bagi kalian mengetahui kira-kira apa aja hal-hal yang menjadi ciri-ciri pasangan yang ideal sesuai dengan iman Kristen, teman-teman. Versi pemuritan. Nah, kira-kira apa aja itu? Kita masuk ke hal yang pertama. Yang pertama adalah poin pertama yaitu takut akan Tuhan. Jadi penting sekali ketika kalian mencari pasangan teman-teman. Poin nomor 1 adalah takut akan Tuhan. Itu sangat-sangat penting teman-teman. Ketika orang itu atau sosok pasangan yang menjadi calon kalian, dia adalah sosok orang yang takut akan Tuhan. Dia akan memprioritaskan Tuhan daripada kalian teman-teman. Jadi takut akan Tuhan itu menjadi nomor 1 teman-teman. Banyak di kalangan anak-anak muda Kristen zaman sekarang yang mengorbankan Tuhannya malah demi pasangannya. Pasangannya ngomong apa ikut, ngomong apa ikut. Ketika Tuhan menegur kita, ya udahlah biarlah Tuhan kan nggak kelihatan kayak gitu teman-teman, banyak kan. Tetapi kalau pasangan kan kelihatan kayak gini-gini, itu salah besar teman-teman. Pasangan kalian itu berasal dari Tuhan, jadi jangan kebalik. Kalian harus mencari sumbernya terlebih dahulu, baru kalian akan mendapatkan pasangan teman-teman. Bukan kalian menginginkan hasilnya dulu, tetapi kalian mengabaikan sumbernya teman-teman. Pasangan kalian itu datangnya dari Tuhan. Jadi carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Jadi usahakan kalian juga jangan sampai kalian cari pasangan yang takut akan Tuhan tetapi kalian gak takut akan Tuhan. Itu sama aja bohong teman-teman. Jadi usahakan nomor 1 poin pertama, ingat, carilah pasangan yang takut akan Tuhan, berani mengorbankan apapun demi Tuhan teman-teman. Termasuk dia memprioritaskan Tuhan mungkin dan kalian nomor sekian. Karena itu adalah hal yang sangat penting teman-teman. Khususnya ketika kalian mencari pasangan yang laki-laki teman-teman. Laki-laki harus menjadi imam. Dia harus benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan menjadi prioritas nomor 1. Itu hal yang sangat penting. Kita masuk ke poin yang nomor 2. Nomor 2 adalah sepadan teman-teman. Karena penting bagi kita mendapatkan pasangan yang sepadan. Sepadan itu bagaimana sih sepadan itu? Jadi sepadan itu kita berbicara tentang kita memiliki kepercayaan yang sama teman-teman. Kita memiliki kepercayaan yang sama, iman yang sama kepada Tuhan, dan kita juga memperjuangkan hal yang sama. Itu adalah hal yang sangat-sangat sepadan. Jangan sampai kalian memiliki pasangan yang berbeda iman sama kalian teman-teman. Itu akan sangat-sangat berat di dalam kehidupan kalian nantinya. Kalian ingin berjuang, anggapannya ketika kalian ingin berjuang, berjalan bersama-sama, tapi nanti pada akhirnya kalian memiliki jalan yang berbeda, visi yang berbeda teman-teman. Karena ya itu tadi, karena kalian sudah tidak seimbang dari awal teman-teman. Dan kalian akan merasakan suatu keberatan di dalam kehidupan kalian. Jadi itu tidak akan membawa kalian kepada hal yang lebih baik, tetapi pada akhirnya itu akan membuat iman kalian lemah. Jadi sekali lagi penting bagi kalian memilih pasangan yang sepadan teman-teman. Nah, yang berikutnya kita masuk adalah poin yang ketiga teman-teman. Kenapa ini ikut-ikutan? Poin yang ketiga teman-teman. Poin yang ketiga adalah menjadi penolong teman-teman. Jadi penting kita memiliki pasangan yang bisa menjadi penolong bagi kita teman-teman. Penolong itu kayak gimana sih kriterianya penolong? Jadi penolong itu anggapannya dia adalah orang yang mandiri sehingga dia bisa memberikan lebih di dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti kita orang lain penolong tetapi kita jadi prongrong, enggak ya teman-teman. Tapi kita saling memenuhi. Kalau dia orangnya suka penolong dan kita juga bisa saling memenuhi, kita saling tolong menolong, itu akan terjadi namanya suatu hubungan yang sangat suportif teman-teman. Kita sangat saling tolong menolong, saling memberkati teman-teman, saling memberikan sesuatu, saling memberikan kelebihan kita. Itu adalah suatu hal yang sangat indah sekali di dalam sebuah hubungan dibandingkan ketika kita memiliki pasangan
yang tidak bisa menolong kita sama sekali, bahkan dia pun banyak kekurangan teman-teman, sehingga kita harus menolong dia terus, tidak ada suatu keseimbangan, dan pada akhirnya kita pun akan menjadi sangat-sangat berat teman-teman. Jadi penting di dalam mencari pasangan, kita mencari orang yang bisa menjadi berkat bagi lingkungannya, bagi orang di sekitarnya, dan khususnya bagi kalian sendiri teman-teman. Jadi carilah pasangan yang memang bisa menolong kalian. Dia bisa mungkin dia imannya lebih baik daripada kalian, dia lebih berhikmat lebih berhikmat dari kalian kayak gitu. Jadi dia bisa memberikan suatu hal, dan dia memiliki, yang penting itu memiliki keinginan teman-teman, memiliki keinginan untuk memberkati teman-teman. Dan repotnya kalau misalnya kita nggak mencari orang yang demikian, kita akan menemukan orang yang ya perongrong teman-teman, yang mudah mengeluh, mudah pesimis, mudah negatif kesehariannya teman-teman, sehingga itu akan transfer teman-teman. Karena kalau misalnya kita sudah berbicara pasangan, itu saling mempengaruhi teman-teman. Kalau misalnya pengaruhnya itu lebih banyak di negatif, tinggalkan saja teman-teman, tinggalkan, karena itu akan menjadi beban di dalam kehidupan kalian. Jadi penting ya. Sekali lagi poin nomor 3 yaitu carilah seorang yang penolong, bukan perongrong. Jadi carilah orang yang bisa membuat saling memberkati pada kalian, sehingga hubungan kalian itu menjadi sangat-sangat suportif. Nah, poin yang keempat adalah teman-teman, membawa kepada kebenaran. Jadi sangat penting kalian mempunyai pasangan yang bisa membawa kalian kepada kebenaran teman-teman. Jadi jangan sampai kalian mempunyai pasangan tetapi pasangan kalian ini tidak membawa kalian kepada kebenaran teman-teman. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu kuncinya cuma satu teman-teman, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pasangan yang lebih mengutamakan ego pribadi, pikiran pribadi, dan hikmat sendiri teman-teman daripada yang dituliskan di Alkitab, tentu itu sudah pasti dan sudah sangat-sangat dijamin 100% dia tidak akan membawa kalian kepada kebenaran teman-teman. Jadi kalau misalnya dia punya kelakuan yang buruk, dia misalnya suka minum, dia suka ngedrugs misalnya teman-teman, atau misalnya habitnya atau lingkungannya jelek teman-teman, itu sudah pasti tidak akan membawa kalian kepada kebenaran teman-teman. Tapi kalau misalnya dia orangnya mau berubah, dia orangnya bisa menjadi lebih baik teman-teman, itu sangat-sangat saya angkat jempol teman-teman. Tapi ini juga sangat penting, kalau misalnya kalian nyari orang yang ingin membawa kalian kepada kebenaran, tentu saja kalian harus mencari di lingkungan yang benar terlebih dahulu teman-teman. Tidak mungkin kalian mencari orang yang bisa membawa kalian kepada kebenaran tetapi di tempat yang salah teman-teman. Kalian sudah tahu lah mana tempat yang salah dan mana tempat yang benar teman-teman. Kalau misalnya kalian menemukan walaupun ya teman-teman, walaupun ini di gereja itu nggak semua orang 100% orang yang benar juga, tetapi paling tidak itu menjadi filter utama teman-teman. Jadi filter utama kalian di dalam mencari jodoh. Carilah jodoh di komunitas yang baik teman-teman, di tempat yang baik, di lingkungan yang baik, di lingkungan yang sehat teman-teman. Itu akan mempermudah kalian untuk mencari orang yang membawa kalian kepada kebenaran teman-teman. Oke deh, kita masuk ke poin yang terakhir, di poin yang kelima, yaitu restu dari orang tua. Nah, kenapa restu dari orang tua itu sangat penting? Padahal kan kalau kita memperjuangkan cinta kita untuk sampai nenek kakek kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian salah paham ya teman-teman. Jadi gini, restu orang tua itu menjadi sangat-sangat penting teman-teman, karena mau diomong bagaimanapun, orang tua ini menjadi wakil Tuhan. Orang tua itu, sekali lagi digarisbawahi, orang tua itu menjadi wakil Tuhan kita selama di bumi teman-teman. Karena Tuhan menitipkan kita kepada orang tua. Orang tua ini sudah lebih pengalamannya, sudah makan asam garam dunia, jadi dia lebih tahu teman-teman. Jadi anggapannya supaya gini, jadi banyak sekali orang yang gagal di dalam kehidupannya teman-teman, tapi kita itu sebenarnya bisa mempelajari kegagalan teman-teman. Mempelajari kegagalan itu gimana sih caranya? Caranya cuma dengan mendengarkan telinga kalian teman-teman. Jadi banyak-banyak mendengarkan sharing dari orang tua kalian, banyak-banyak mendengarkan pendapat dari orang tua kalian. Itu adalah hal yang sangat penting teman-teman, karena dari orang tua kalian, pasti orang tua kalian tuh tidak akan menginginkan kehidupan kalian itu jelek teman-teman. Pasti setiap orang tua itu menginginkan kehidupan anaknya itu menjadi baik teman-teman. Jadi jangan sampai orang tua kalian kalau misalnya sudah tidak merestui, tapi kalian masih
masih ngotot aja dengan pasangan yang kalian perjuangkan itu, teman-teman. Jangan sampai kayak gitu. Kalian harus mengasihi orang tua kalian, teman-teman. Itu adalah salah satu syarat yang sangat-sangat penting. Lalu ada beberapa anak muda biasanya pasti berkata kayak ini, ya Kak, kalau misalnya saya benar-benar mendapat hikmat dari Tuhan, dia adalah pasangan saya dan orang tua saya masih belum setuju, apakah saya harus mendengarkan Tuhan atau mendengarkan orang tua saya? Kalau gini ceritanya susah. Mau diadu Tuhan sama orang tua nih, mau diadu, teman-teman. Jangan sampai kalian mengedepankan ego kalian, akhirnya kalian mengadu orang tua dengan Tuhan, teman-teman. Tapi kalau misalnya seandainya memang betul itu suara dari Tuhan, saya percaya suatu saat Tuhan pasti akan meluluhkan hati orang tua kalian, teman-teman. Tapi saya yakin kalian juga harus berhikmat, teman-teman. Kalian harus berhikmat, kalian harus dengarkan suara orang tua kalian terlebih dahulu. Menjadi prioritas utama mendahului segala ego kalian, teman-teman. Dan saya rasa bahwa gak akan habis lah jodoh yang Tuhan sediakan di bumi ini untuk kalian, teman-teman. Kalian hanya perlu bersabar, terus beriman, dan kalian harus yakin dan percaya kalian akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan hal yang terpenting juga, teman-teman, kalian harus memperbaiki diri sendiri. Karena anggapannya kalian menyiapkan, kalau kalian ingin mendapatkan orang yang terbaik, kalian harus menyiapkan wadah yang terbaik dulu, teman-teman. Jangan sampai orang nanti kalian mendapatkan pasangan yang terbaik, tetapi kalian yang belum siap, kalian menjadi dampak buruk bagi dia, teman-teman. Jadi lebih baik kita menjadi sama-sama dampak yang baik, teman-teman. Sehingga di dalam suatu hubungan ini nanti menjadi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, menjadi suatu pasangan yang sangat-sangat suportif, teman-teman. Dan saling meneguhkan, saling memberkati, saling menegur, terus saling, ya pokoknya saling membangun iman, teman-teman. Jadi itu adalah ciri-ciri pasangan yang sangat luar biasa. Dan saya percaya kalau kita sudah punya kelima hal ini, hubungan kalian akan sangat-sangat diberkati Tuhan, dan kalian akan menjadi dampak yang sangat luar biasa. Oke deh, mungkin sekian dulu sharing kali ini. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau opini lain, atau kalian ingin sharing juga, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, sahabat-sahabatku sekalian, sahabat-sahabat muda. Dan semoga ini bisa menjadi berkat dan pelajaran bagi kita semua. Saya Joshua Hovian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video pemuritan berikutnya. Stay healthy and God bless.